Ada nggak itu geng-gengan UGM, geng-gengan STPDN, geng-gengan ITB, Unbra, UNS, Ya. itu di ASN, Kejaksaan, Kehakiman, ada nggak itu terjadi? Di dalam seleksi ketika dengan CAT nggak ada lagi. Oke, BKN. Sekarang instansi yang ngangkat terus BKN suruh natar dosa ada nggak? Nggak. Jadi begini sistemnya. Terima kasih pimpinan. Kami ingin mengelaborasi dari Bapak dan Ibu semuanya, dan nanti kalau kami kurang lengkap akan kami lengkapi secara tertulis. Pertama, terkait dengan manajemen talenta, kita melihat progres ketika dikerjakan sebelumnya oleh KASN. Kami ini mendapatkan limpahan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh KASN. Ketika dikerjakan oleh KASN itu ada 42 lembaga yang melaksanakan manajemen talenta. Nah, setahun dialihkan ke BKN, kami melakukan percepatan dan sudah bisa didapatkan 239 lembaga, naik lebih dari 500%. Ya, karena pegawai BKN itu 3.400 dengan 36 cabang, 14 kanrek kami gerakkan semua. Kami total football membina 643 instansi. Mengapa bisa cepat? Kuncinya adalah satu data, satu sistem, satu platform. Jadi BKN membuatkan sistem untuk semua instansi, tidak perlu mereka buat sistem baru. Pakai sistemnya BKN, berbagi pakai. Nah, ASN digital itu kita dedikasikan semua instansi pakai saja ini. Sehingga kami tinggal membina SDM-nya. Nah, oleh karena itu yang disampaikan Mas Bimo tadi, andai anggaran BKN dipotong terus, sistem mati, seluruh Indonesia mati. Mengapa kami bisa mendorong satu data, dimulai dari rekrutmen, Mas Fauzan, memang kami terus koordinasikan, karena dulu kan kesepakatan dengan DPR, itu hanya database yang ada di BKN, bukan yang ada di Dapodi. Makanya kami taat azas dengan keputusan di ruangan ini. Nah, tapi kemudian di seleksi tahap kedua, itu mulai masuk yang 2 tahun bekerja. Nah, itu mulai diakomodir. Tentu ada yang tersisa, nanti kita selesaikan di tahapan berikutnya, seizin Bu Menpan RB. Maka dengan ASN digital ini, Bapak dan Ibu, kita bisa bergerak lebih cepat. Mulai dari seleksi CAT menggunakan ASN digital juga. Jadi Mas Bimo, saat ini semua seleksi yang tidak ada wawancara, yang langsung keluar nilainya dan itu diangkat sebagai CASN, itu sepenuhnya berbasis sistem dan tidak ada titipan lagi. Maksud saya, orang titip boleh, tapi pasti nggak akan terpenuhi. Yang namanya orang titip kan suka WA, titip, ini titip, tapi yang kita bilang, ini nilai sudah langsung keluar. Jadi nitip pun nggak ngaruh apa-apa, karena sudah dijawab langsung real time oleh sistem. Nah, saat ini kepala daerah hanya punya formasi, tapi nggak bisa menentukan siapa yang masuk ke dalam formasi itu. Jadi saya harus menyampaikan, mumpung dalam ruangan ini, kepala BKN ini kan sering banyak tekanan. Tapi dengan sistem ini kami bisa menjawab, Pak mohon izin, sudah keluar di YouTube nilainya. Kami nggak bisa merubah lagi. Ya, kalau kita mau merit system benar, ya kelakuan yang begitu ditinggalkan lah. Kita ingin merit system tapi bisa titip-titip, bisa jatah-jatah. Ya Mas Irwan. Oh, Mas Irwan yang reformasi birokrasi itu kan. Jadi dengan sistem seleksi ini kita mencoba membangun meritokrasi dari awal. Bahwa yang diterima itu bukan karena kedekatan, bukan karena keluarga, tapi sepanjang Mas Bimo, Mas Jul ya, tidak ada sistem seleksi tambahan. Yo anak isopo ya rapopo, yang penting melu seleksi. Yang penting seleksi ini objektif, merit, nah gitu Pak. Prof, betul, gitu, itu. Nah, tapi semakin banyak sistem ikutan, ketika ada wawancara, di situ mulai ada ruang-ruang gelap yang harus kita mulai sisir pelan-pelan bertahap agar ini mulai habis. Kita ketua. Ini. Kemudian, Pak, ya, ini untuk menjawab kegaduhan atau kadang sering baca di medsos. Ada nggak itu geng-gengan UGM, geng-gengan STPDN, geng-gengan ITB, Unbra, UNS, ya, itu di ASN, Kejaksaan, Kehakiman, ada nggak itu terjadi? Di dalam seleksi ketika dengan CAT nggak ada lagi. Oke, BKN. Sekarang Ya. ada nggak rekrutmen CPNS yang di luar BKN? Sistem seleksi setelah CAT ini masuk ke instansi masing-masing. Nah, ada instansi, Mas Bimo, Instansi yang ngangkat terus BKN suruh natar dosa ada nggak? enggak. Jadi begini sistemnya.
ketika sepenuhnya dengan CAT, Ya. instansi tinggal mengumumkan siapa yang diterima, siapa yang tidak Ada diterima. nggak yang tidak sepenuhnya? Ada yang menambah dengan wawancara, dengan tes kesehatan. Oh, tapi sudah. Batas Tapi itu threshold-nya sudah. baseline-nya sudah memenuhi syarat seleksi kompetensi bidang tes biasanya kompetensi, itu. Ya. sosiokultural, manajerial, itu sudah baseline-nya sudah bagus. Jadi sejak diterapkan CAT, ini kualitas CPNS kita meningkat bagus. Ini Biar clear, Pak. Ini Pak Sul ini paling pengen ada meritokrasi yang kesetaraan ya. Kemudian yang antara sekolah kedinasan dengan yang dari universitas umum. Ada kesetaraan nggak dalam rekrutmen? kalau di dalam seleksi setelah masuk, kalau pendidikan kedinasan kan sudah tidak diseleksi lagi, Pak. Mereka kan sudah banyak jadi CPNS. Sejak awal kan mereka sudah diseleksi oleh instansinya. Dari Makanya saya bilang jadi waktu begini. itu, pelaksanaan PEP itu harus benar-benar Jadi kita itu punya ada dua, spesifikasi betul nggak itu pendidikan kedinasan gitu. Kalau Jadi- enggak, ya ngapain ada gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sistem kita ada dua jalur. Kita menggunakan double track system. Satu, seleksi untuk sekolah kedinasan. Ini akan segera dibuka oleh Ibu Menteri. Ini sendiri. Jadi besok itu anak-anak SMA yang baru lulus, ini mendaftar ke IPDN, ke SETAN. Nah, nanti akan ada lagi seleksi untuk CASN. Ini sistem yang berbeda. Soalnya juga berbeda. Cara seleksinya juga berbeda. Karena yang untuk sekolah kedinasan kan harus dididik dulu, Mas Bimo. 3 tahun atau 4 tahun sesuai dengan klaster sekolah masing-masing. Nah ini. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan yang sangat menarik. Setelah mereka bekerja, apakah ada yang sekolah kedinasan tertentu itu lebih diperhatikan itu? Kita harus mengatakan ada. Ini. Nah, ini yang dengan manajemen talenta mulai kita kurangi, Pak. Jadi kalau yang sekolahnya sekolah pemerintahan, jangan jadi Kadis Kominfo, jangan jadi Kadis Pertanian. Nah, ini dalam standar kompetensinya kita bangun. Nah, ini butuh waktu, Bapak, karena kita di BKN baru 1 tahun membangun sistem ini. Kalau kita bisa sampai 4 tahun, 5 tahun, insya Allah akan jauh lebih bagus manajemen talenta ini. Yang disampaikan Pak Taufan Pawi betul. Meritokrasi nanti dilanjutkan dengan manajemen talenta. Kita ini kan sudah membangun sistem merit, Pak. Dari eselon 4 membawahi 4 pegawai, eselon 3 10 pegawai, eselon 2 40 pegawai, eselon 1 300 pegawai. Ini meritokrasi. Ada 3A, 3B, golongan 4. Yang dimaksud dengan sistem itu, golongan 3A harus lebih pintar, lebih baik dari 2A. Golongan 4 sebagai pembina, dia harus lebih bagus dari golongan 3 penata. Nah, ini yang harus disadarkan kepada para ASN kita dengan sistem merit ini yang disampaikan Pak Taufan Pawe tadi betul. Nah, kita butuh waktu, mohon dukungan. Kita tata betul ini mulai dari seleksi. Nah, maka ini Bapak Ibu konstituen, Bapak dan Ibu para kepala daerah juga perlu diingatkan ini. Jadi kalau ditolak BKN yang di Pak Fauzan Khalid tadi, ketika sudah masuk manajemen talenta, ini sudah aman, Pak, sudah memenuhi syarat dulu. Tinggal kepala daerah milih yang di sistem itu. Nah, kalau belum masuk dalam sistem itu, BKN akan menolak karena kita menggunakan satu platform, satu data, satu sumber. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih.